Halo, saya Arisandi dari arisandi.com. Kembali menjumpai Anda dalam 21 Days Success Mastery Program. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana mendapatkan energi yang berlimpah dari apa yang kita masukkan pada tubuh kita. Selama ini, kita jarang memperhatikan apa yang kita masukkan pada tubuh kita. Di materi sebelumnya, saya telah menyinggung hal ini. Saya telah memberikan kunci-kunci penting untuk menjaga kesehatan Anda. Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda masukkan pada tubuh Anda benar-benar akan menghasilkan energi atau tidak. Tubuh Anda tergantung dari apa yang Anda masukkan. Jika Anda memasukkan zat-zat yang berbahaya, yang tidak sinkron, yang tidak sejalan dengan bagaimana harusnya tubuh kita berproses, maka itu akan menghambat kinerja tubuh Anda. Karena itu, ada banyak sekali orang yang mengalami berbagai macam masalah dengan tubuhnya terkait dengan pola hidup dan pola makan yang kurang tepat. Selama ini, penyakit-penyakit yang seringkali muncul seperti diabetes, penyempitan pembuluh darah, paru-paru, masalah jantung, dan berbagai macam masalah lainnya seperti kolesterol, asam urat, dan trigliserid. Semuanya itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Semua itu berhubungan dengan pola hidup Anda. Cobalah Anda cermati dengan seksama apa yang saya katakan tadi. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, yang dimana itu adalah di luar kendali kita, benar-benar sangat sedikit. Yang banyak adalah apa yang disebabkan oleh pola hidup yang salah. Nah, sekarang, jika Anda ingin mendapatkan impian-impian Anda, jika Anda ingin mencapai prestasi yang tinggi dalam kehidupan Anda, bagaimana mungkin bisa jika tubuh Anda loyo, lemas, gampang sakit, dan kemudian seringkali menguap, padahal Anda sudah beristirahat cukup? Apakah Anda memperhatikan kondisi-kondisi itu di kejadian sehari-hari dalam kehidupan Anda? Ya, itulah yang terjadi dengan pola makan kepada kebanyakan orang. Mereka memasukkan makanan-makanan yang tidak tepat, atau mereka memasukkan makanan-makanan dengan cara yang salah. Pada topik kali ini, saya sengaja mengkhususkan materi ini untuk membahas tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik yang bisa Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Yang pertama yang Anda perlu ketahui adalah tentang siklus tubuh Anda. Tubuh manusia memiliki 3 siklus. Yang pertama adalah dari jam 4 pagi hingga jam 12 siang. Ini adalah siklus pembuangan. Siklus di mana tubuh bekerja untuk membuang racun-racun dan juga membuang zat-zat yang tidak diperlukan selama proses pencernaan. Siklus yang kedua, mulai dari jam 12 siang hingga jam 8 malam. Ini adalah siklus di mana tubuh melakukan sebuah proses yang disebut metabolisme. Proses metabolisme adalah proses di mana makanan yang Anda masukkan diubah menjadi energi, diubah menjadi tenaga, agar Anda bisa gunakan untuk melakukan aktivitas Anda pada sepanjang hari. Siklus yang ketiga, dimulai dari jam 8 malam hingga jam 4 pagi. Ini adalah siklus penyerapan. Ketika tubuh telah memproses makanan menjadi energi, maka kemudian mulailah dilakukan penyerapan pada jam 8 malam hingga jam 4 pagi. Karena itu, jika Anda makan selewat lebih dari jam 8 malam, maka kecenderungan untuk gemuk menjadi semakin mudah. Karena pada saat itu, tubuh benar-benar lagi dalam proses menyerap. Sehingga jika Anda memasukkan makanan, maka tak lama kemudian makanan itu pun juga akan diserap. Dan kemudian, jika Anda langsung tidur, lebih-lebih lagi, makanan itu tidak digunakan untuk aktivitas apapun. Sehingga akhirnya oleh tubuh disimpan sebagai cadangan gula dan disimpan sebagai cadangan lemak. Karena itu, Anda rawan sekali terkena masalah-masalah yang berkaitan dengan gula atau diabetes, maupun juga yang berkaitan dengan kolesterol, asam urat, dan trigliserid. Nah, ketika Anda memahami prinsip dasar ini, saya ingin menambahkan satu prinsip lagi. Tubuh Anda akan berfungsi dengan baik ketika memiliki derajat keasaman di atas 7,3 atau derajat keasaman yang disebut alkali atau basa. Jika tubuh Anda terlalu bersifat asam, maka Anda akan mudah lelah, gampang loyo, gampang capek, mudah menguap, dan bibit penyakit lebih mudah tumbuh dalam tubuh yang bersuasana asam. Lalu bagaimana caranya menjaga agar tubuh kita dominan cenderung dalam situasi alkali atau basa? Mudah saja, Anda harus mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Lagi pula,
hampir 70% tubuh kita terdiri dari cairan. Jika Anda memasukkan lebih banyak padatan, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada tubuh Anda. Tubuh Anda akan mengalami sebuah proses di mana akhirnya dia mengalami deadlock. Ia mengalami kemacetan karena terlalu banyak padatan yang dimasukkan sementara cairannya kurang. Buah dan sayur adalah jawabannya. Mengingat dengan siklus tubuh yang telah saya jelaskan tadi di awal, maka hal yang paling baik untuk memakan buah dan sayur adalah pada saat pagi hari. Pagi hari adalah siklus pembuangan. Di sana Anda memasukkan buah dan sayur. Sehingga dari mulai pagi hingga tengah hari, situasi tubuh Anda akan berada dalam situasi basa atau alkali. Ini akan menunjang kesehatan tubuh Anda. Anda akan memperoleh kesehatan yang luar biasa dan energi yang luar biasa untuk menjalani hari-hari Anda. Nah, buah apakah yang paling bagus? Semua buah pada prinsipnya bagus. Semua buah, walaupun ia rasanya masam, rasanya kecut, tapi ketika buah-buah itu tadi ada di dalam tubuh Anda asalkan dalam perut kosong, maka dia akan bersifat alkali. Untuk keperluan pembersihan tubuh Anda, maka saya menganjurkan begitu Anda bangun tidur pagi hari dalam keadaan perut kosong seperti itu, jangan sikat gigi, Anda konsumsi pepaya dan nanas yang di blender. Pepayanya adalah pepaya yang mengkal. Dan kemudian untuk 14 hari pertama, Anda ikut sertakan kulit pepayanya. Anda cuci dengan air hangat dan garam. Anda cuci kulit pepaya tersebut dan kemudian potong-potong kecil-kecil dan kemudian masukkan ke dalam blender, tambahkan air dan nanas. Potongan nanas ikut disertakan bagian tengahnya. Perbandingan antara pepaya mongkal dan nanas tadi adalah 1:1. Jika Anda menyertakan 1 on pepaya, maka nanasnya pun 1 on. Tentunya nanasnya harus dikupas dan bagian tengahnya harus diikutkan. Kemudian tambahkan air, blender, dan minum seampas-ampasnya. Seberapa banyak yang perlu diminum? Secukupnya, senyaman Anda. Kemudian, minimal 1 jam setelah Anda mengkonsumsi pepaya dan nanas yang di blender tadi, Anda baru boleh makan makanan yang lain. Atau jika Anda hendak benar-benar mengikuti proses yang saya sebutkan tadi, maka hingga makan siang, Anda harus mengkonsumsi buah saja. Buah apapun itu, entah itu pisang, entah itu pepaya yang dipotong-potong dan Anda kemudian kunyah-kunyah, entah itu apukat, entah itu apel, melon, atau apapun itu. Intinya adalah Anda makan buah-buahan tadi hingga siang hari. Nah, itu adalah rumus dasar yang sangat penting sekali untuk mendapatkan kebugaran energi yang luar biasa. Apa fungsi dari pepaya dan nanas tadi? Fungsinya adalah untuk membersihkan usus Anda. Dalam 14 hari, Anda gunakan pepaya yang kulitnya diikut sertakan. Jangan kaget jika nanti pada hari kedua, ketiga, atau keempat, maka buang air besar Anda nanti akan sangat berbau, akan berwarna kehitaman, atau bahkan mungkin ada juga minyak-minyak yang ikut keluar pada saat Anda buang air besar. Semua itu adalah proses yang alami. Semua itu adalah proses untuk membersihkan usus Anda. Setelah 14 hari, Anda memblender pepaya dengan nanas, di mana kulit pepaya diikutkan. Maka setelah itu Anda tetap lanjutkan pepaya dan nanas, tetapi kali ini kulit pepayanya dikupas. Pepayanya tetap pepaya yang masih mengkal atau setengah matang. Lakukan ini terus seumur hidup Anda. Saya melakukannya sampai hari ini. Saya melakukan terus setiap bangun pagi, maka itu adalah sarapan utama saya. Dan kemudian hingga jam 12 siang, saya mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Boleh juga Anda mengkonsumsi biji-bijian yang di blender. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mengalami sebuah lonjakan energi yang luar biasa. Badan Anda akan ringan. Anda akan mendapatkan energi yang berlimpah. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah jauhkan gula. Pada saat Anda melakukan blender, pada saat Anda menjus buah-buahan tadi, semuanya tanpa gula, tanpa sirup, tanpa tambahan apapun juga. Jadi murni hanya buah-buahan tadi yang di blender atau Anda makan potongan. Apakah boleh pepaya dan nanas tadi dimakan potongan-potongan? Tidak. Begitu Anda bangun pagi, perut kosong, yang Anda harus minum adalah blender. Karena tujuannya adalah untuk membersihkan saluran di usus Anda. Setelah Anda meminum blender pepaya dan nanas tadi, maka jika Anda mau mengkonsumsi buah potong seperti pepaya ataupun nanas yang tadinya Anda gunakan, Anda juga boleh lakukan itu.
Kemudian makan sianglah dengan normal. Makan dengan biasa saja. Saya di sini tidak akan mempersulit Anda dengan aturan-aturan yang lain. Kecuali jika Anda ingin mendalami masalah ini, saya akan memberikan pola makan yang benar. Tetapi untuk tahap awal, lakukan ini saja. Dan kemudian, pada malam hari, Anda ambil terong ungu yang panjang, dan kemudian cuci bersih dengan air hangat dan garam. Jangan dikupas kulitnya. Kemudian Anda potong tipis-tipis dan Anda makan sebagai tambahan lauk Anda. Oke, apa gunanya ini? Gunanya adalah untuk membersihkan plak-plak di dalam dinding darah Anda. Plak-plak ini terbentuk ketika kristal kolesterol membeku. Bagi Anda yang kolesterolnya tinggi, maka Anda wajib melakukan ini. Anda akan merasakan bahwa tubuh Anda begitu fresh, begitu segar, dan kolesterol Anda perlahan-lahan akan menurun tanpa obat-obatan kimia. Semuanya alamiah dan mudah didapat di sekitar Anda. Lagi pula, bahan-bahannya sangat murah sekali. Coba Anda bayangkan, begitu murahnya untuk mendapatkan sebuah kesehatan yang optimal. Oke, untuk tahap awal, lakukan itu dulu. Saya tidak menuntut Anda untuk melakukan hal yang rumit-rumit. Lakukan hal yang sederhana ini saja. Bergabunglah dengan para alumni-alumni kami di Akademi Hipnoterapi Indonesia yang telah merasakan manfaat yang luar biasa dari apa yang telah saya sampaikan ini. Apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan pengalaman empiris semata, tapi ini adalah hasil dari sebuah pembelajaran, hasil dari guru saya, seorang ahli nutrisi yang telah mendalami masalah ini puluhan tahun. Anda akan mendapatkan level kesehatan yang luar biasa. Cobalah dan praktekkan, dan rasakan sendiri manfaatnya. Anda akan benar-benar memiliki sebuah kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Bapak-Ibu sekalian, akhir kata, saya hanya bisa menyampaikan bahwa kesehatan Anda adalah sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga sekali. Ketika Anda jatuh sakit, maka Anda akan kehilangan uang, Anda akan kehilangan waktu, dan Anda akan kehilangan banyak hal yang berharga, momen-momen yang berharga dalam kehidupan Anda. Pastikan Anda menjaga diri Anda dengan sesuatu yang sangat mudah didapat dan sangat murah, dan Anda bisa melakukannya setiap hari untuk menjaga kesehatan diri Anda demi orang-orang yang Anda cintai. Saya Aris Andi dari arisandi.com untuk 21 Days Success Mastery Program.